Rasulullah rahmatnya itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi tiplakuan dikaya nganggo stand mic akan. Yo. Makanya Yora. Islam itu bukan hanya yang memperhatikan hak asasi manusia. Betul. Yora, memperhatikan hak asasi hewan. Misalnya orang menyembelih silakan, tapi sembelihnya yang benar, tajam, set. Jangan pakai gergaji. Paling sini. Kalau kencing, buang air besar, buang air kecil, silakan di tempatnya, tapi jangan sampai kencing di lubang semut. Haram itu. Kenapa? Tidak menyakiti kepada semut. Istinja atau istinja? Cebok. Oke lah. Ngerti yang lain. Cebok boleh pakai air. Di hotel suka ada tisu, pakai tisu, dicolek, tek 3 kali sampai bersih, boleh. Tapi tidak boleh pakai tulang. Mending ini ada potong sapi gai katanya Pak Didi, buah sapi gai, tulangnya berserakan. Habis kencing, habis buang besar, tiba-tiba mau istinja, nggak ada air, nggak ada tisu, nggak ada batu. Ini ada tulang, dicolek, nggak boleh. Cebok pakai tulang nggak boleh. Kenapa? Tulang itu makanannya jin. Artinya apa? Kita tidak menyakiti kepada jin. Sampai segitunya Ustaz. Sampai pakai HP ini bukan tadi ya. Rekam mulai tadi ya. Dan nanti pulang langsung ganti. Tidak begini ya Pak ya. Saya menerangkan begini nih. Hati-hati ya, saya ini kalau tadi disebut simpang siur, pengurus pusat Aswaja Center. Ada juga yang bilang pengasuh pesantren Aswaja Center. Kalau kurang pasti, tawasul dulu ke Ustadz Google. Kiai Haji Misbahul Munir itu siapa? Itu keluar itu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang tadi nyeletuk itu penasehat Pak Prabowo, iya, nggak mungkin salah. Dan saya pimpinan Majelis Dzikir Nurul Wathon. Majelis Dzikir Nurul Wathon ini adalah majelis dzikir yang dicetuskan oleh Pak Prabowo, diresmikan oleh Bapak Muzani sebagai Sekjen Gerindra, dan saya sebagai pimpinannya. Dan di istana sekarang namanya Majelis Dzikir Hubbul Wathon. Kemarin saya ketemu sama Kiai Burhanul Haq. Ya, ketemu di istana. Cuma beliau nggak berani maju ke depan. Saya waktu ngobrol dengan Pak Jokowi, beliau mengatakan, saya ada di sana Kiai. Mana buktinya? Ini fotonya. Jadi memang saya begitu. Malah waktu kampanye itu ada viral, Buya Yahya ikut 02 dukung Prabowo Gibran. Itu bukan Buya Yahya, itu saya itu. Saya yang berdiri begini tuh. Ini di belakang Pak Prabowo itu. Betul ya? Ada yang ingat? Ada yang ingat kan? Bukan Buya Yahya itu, Buya Misbah itu. Ya. Oh enggak nyata, pasti ketahuan. Pak Markus, saya cerita begini kepada umat Islam agar umat Islam tidak alergi dengan pilkada, dengan pilpres. Pilkada itu ya proses yang harus dilewati dan itu legal, boleh. Dan bagi saya namanya pilpres itu bukan soal benar salah, itu benar semua sudah. Kalau sudah diterima sama KPU, benar semua. Persoalannya bukan benar salah, tapi menang kalah gitu. Makanya kampanye. Cuma kelewatan kalau ada sesama bangsa, sesama kontestan, kemudian mengatakan pilih saya, kalau nggak pilih saya kamu masuk neraka. Mana ada? Bikin-bikin. Pilih-pilih aja. Allahumma shalli ala Muhammad.
pengajian. Dikirain kampanye. Jadi kok ngomong Pak Markus dulu. Ya beliau yang hadir gitu. Kira-kira kalau ya beliau yang terpilih nanti program-program kita didukung gitu ya. Itu gunanya datang ke maulid. Jadi kalau ada calon bupati, calon gubernur datang ke maulid Nabi, pasti saya sapa dan saya pasti puji. Kenapa? Karena beliau yang mau datang. Ada yang lain? Ya sendiri. Udah, mau bikin mana lagi? Jadi Sayyidina Rasulullah SAW itu rahmat. Dan Nabi Muhammad mengatakan, innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kamu sekalian. Artinya, kok andaikan tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada syariat, tidak ada agama, sejatinya manusia bisa menentukan ini baik, ini tidak baik, ini salah, ini benar. Sejatinya. Makanya kemudian, mengapa dalam Islam, ketika para sahabat bertanya kepada Sayyidina Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu yang dinamakan dengan dosa? Apa yang dinamakan dengan kebaikan? Jawaban Rasulullah apa? Istafti qalbak. Tanya kepada hatimu. Kenapa Fabas? Adik Gak Fabas usah tanya kepada Quran, langsung tanya kepada hatimu. Kalau kamu melakukan itu tenang, hatimu tidak ketakutan, itu kebaikan, kerjakan. Tapi kalau kamu melakukan merasa salah, tidak tenang, merasa malu, jangan kerjakan. Artinya apa? Kebaikan dikembalikan kepada hati kita. Kalau kita malu, jangan kerjakan. Artinya Islam itu sangat menghormati akal dan perasaan manusia. Cuma betapa sulit setiap kita ingin mengetahui ini halal atau haram, kemudian kita menelusuri tanpa ada petunjuk daripada Al-Quran. Capek apa capek? Maka kemudian turunlah Al-Quran, turunlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan innama ana rahmatul muhdad. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kamu. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini penting para jemaah sekalian. Peringatan macam begini penting. Di saat mohon maaf anak-anak kita dicekokin dengan Upin Ipin, masih mendingan Upin Ipin. Anak-anak kita lebih mengenal artis drakor, drama Korea. Mengapa? Karena mereka itu lebih sering melihat itu daripada mendengar cerita dan kisah perjalanan Nabi Muhammad, perjalanan para nabi, perjalanan para rasul, perjalanan hidup para ulama-ulama. Siapa yang salah? Yang salah panitia. Kenapa tidak ada shottingan? Pokoknya mumpung saya jadi kiai, omel-omelin aja lah. Makanya penting peringatan semacam ini bercerita tentang Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Karena Nabi Muhammad walaupun hatinya bersih, hatinya Nabi Muhammad itu sudah ya Allah dijamin masuk surga. Nabi Muhammad masih diceritakan oleh Allah tentang kisah para nabi, para rasul dan orang-orang soleh. Nabi Muhammad. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa kullan naqussu, dan masing-masing naqussu aku ceritakan kepada engkau Muhammad min anba'ir rusul, dari cerita para rasul. Ini Nabi Adam, ini Nabi Nuh, ini Nabi Ibrahim, ini Nabi Isa, diceritakan. Nabi kita yang pertama Nabi Adam, ibu kita yang pertama Ibu Hawa. Jadi mohon maaf, pada kesempatan ini mumpung saya ingat, udahlah jangan bangga-banggakan dengan nasab. Betul? Kita semuanya makhluk Allah. Dan saya pastikan yang hadir di tempat ini
semuanya keturunan Nabi. Gak usah amin, pasti. Nasabnya bersambung kepada Nabi, betul? Nabi siapa? Nabi Adam. Jadi jangan meremehkan siapapun, suku apapun. Durian Nabi, gak main-main. Dan harus dihormati. Karena Bani Adam itu siapapun namanya, dari suku apapun, walaqad karramna Bani Adam, aku telah muliakan anak turun Nabi Adam. Jadi turun Nabi sama turun Nabi. Oh, bahasa panjang lebar nanti Syekh Mukid nonton. Saya tidak mau menyinggung siapapun. Mari kita kembali. Halo, assalamualaikum Syekh Mukid. Bahwa dalam Islam itu inna akramakum indallahi, yang paling mulia adalah yang paling takwa. Pak Didit Soekardi. Jadi Rasulullah SAW walaupun hatinya bersih dijamin masuk surga, masih diceritakan oleh Allah, ini ceritanya Nabi Adam, ini ceritanya orang soleh. Kalau Nabi Muhammad butuh, apalagi kita yang hatinya kotor, yang banyak dosa. Maka penting setiap tahun, alhamdulillah kata panitia, tiap tahun Pak Yai khususnya di sini Majelis Rindu Rasul sudah 2 kali melaksanakan maulid. Alhamdulillah. Yang esensinya panggil kiai, panggil ustaz, ceritakan walaupun singkat cerita kisah perjalanan Rasulullah. Tujuannya apa? Agar hati kita tenang dalam hidup, punya contoh siapa yang harus kita ikuti dalam kehidupan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Adalah dia nanya kepada saya, Kiai, emang maulidan macam begini Nabi Muhammad pernah memperingati maulid? Saya bilang tadi, peringatan maulid macam-macam bentuknya, tidak baku. Kalau di istana negara libur, negara perlu libur. Di zaman Pak Harto selalu maulid Nabi itu dilaksanakan di istana negara, termasuk beberapa presiden. Kalau Pak Jokowi itu seringkali ada di istana, ada kalanya di luar istana. Tapi yang jelas negara perlu libur sehari untuk memperingati maulid besok. Betul? Apakah Rasulullah pernah memperingati maulidnya, kelahirannya? Ya pernah. Wong kita ini beragama harus ikut Quran, ikut Nabi Muhammad. Pernah satu ketika Sayyidina Rasulullah Muhammad ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, su'ila an syamil isnain, mengapa engkau puasa di hari Senin ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Saya puasa di hari Senin karena di hari Senin aku dilahirkan dan di hari Senin Al-Quran diturunkan. Makanya aku peringati kelahirannya. Jadi kalau ada yang nanya, pernah Rasulullah? Ya pernah. Kita memperingati macam begini, ikut siapa? Ikut Rasulullah. Ya kalau nggak ikut Rasulullah, sesat lah. Jadi masalah ini sesuatu yang mujma' yang sudah disepakati oleh ulama. Adapun persoalan caranya, tradisinya, budayanya satu daerah dengan daerah yang lain beda-beda, itu masalah mukhtalaf fiqh. Sesuatu yang boleh berbeda. Dalam Islam itu ada yang mujma' alaih, ada yang mukhtalaf fiqh. Kalau mujma' alaih misalnya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, sepakat. Di mana lahirnya Nabi Muhammad? Di Mekah. Hijrahnya di mana? Di Madinah. Sepakat, semua sepakat. Ada yang mukhtalaf fiqh, kita boleh berbeda. Dan ini harus toleransi dalam konteks agama. Ada perbedaan dalam agama Islam. Makanya kalau saya ke Mekah itu Pak, di sana sholatnya macam-macam. Ada Allahu Akbar, ini takbir begini, ada yang begini, Allahu Akbar, ada yang begini ya.
Ada yang azan begini. Iya. Biasanya orang Muhammadiyah. Jangan bukan Muhammadiyah, Muhammad NU kan. Ada juga yang setelah takbir Allahu Akbar ada yang begini. Allahu Akbar ada yang begini. Allahu Akbar ada yang begini. Setelah Allahu Akbar, kalau saya baca kabirah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Biasa. Di Makkah nggak ada bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nggak ada yang ribut. Kenapa? Karena tahu ini perbedaan. Ada yang kunut kalau sholat subuh. Di sebelah sana ada yang nggak kunut. Sekarang sudah nggak ada perdebatan kunut tidak kunut. Karena apa? Kebanyakan anak-anak mudanya pada sholat kesiangan. Nah kalau sholat kesiangan itu bukan perbedaan, sepakat ulama itu sesat. Kok sholat subuh campur dengan duha? Jadi harus terbiasa dengan toleransi itu Pak, perbedaan itu Pak. Kalau saya at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, langsung loncat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau saya begini, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah, pandangan mulai awal sampai akhir tadi saya pandang ke tempat sujud. Ketika illallah, saya pindah ke sini Pak. Saya kutip dari kitab Fathul Mu'in, ada rujukan. Diam. Asyhadu an la ilaha illallah. Ternyata sampai ke Mekah. Gak usah ke Mekah, geser sedikit ke tengah sini. Di Biak juga ada. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, bukan diam tapi goyang-goyang. Kalau orang nggak paham itu muhtalafeh, boleh berbeda, marah-marah. Ini aliran apa ini? Termasuk soal maulid. Saya pantang-panting jelaskan ini Qur'annya, ini hadisnya berkaitan dengan maulid. Udah, tenang kita, maulidan ayo. Tapi ada juga dikasih Qur'an, dikasih hadis, dikasih pandangan ulama, tetap mengatakan maulid itu bid'ah. Kalau bid'ah masuk neraka. Loh, masa makan-makan begini masuk neraka? Makanya kadang-kadang kalau sudah motor begini harus paham sing waras ngalah. Cuma yang terpenting di sini kita jelaskan. Ini dasar kami sehingga kami mengadakan maulid ada dasar tidak ngawur. Kiainya juga menjelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Saudara-saudara sekalian, saya mengatakan begini nih, cerita kemana-mana berkaitan dengan pentingnya membaca sejarah. Dalam Islam juga penting memperingati peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Pernah satu ketika Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW melihat ada orang Yahudi sedang berkumpul, ditanya sama Nabi, ngapain? Oh, ini tanggal 10 apa? Muharram, yang kita kenal dengan Asyura. Terus ngapain Bapak-bapak? Ini kita ibadah, ada yang puasa, ada macam-macam. Orang Yahudi. Loh, ada apa tanggal 10? Loh, tanggal 10 ini Muhammad, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Umatnya Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Loh, ini tanggal 10 Muharram. Maka saya peringati itu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Hei orang Yahudi, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Saya lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa daripada kamu. Maka kemudian umat Islam diberitakan untuk berpuasa 10 Muharram, tapi biar beda sama Yahudi, puasa sebelumnya Tasu'a tanggal 9 Muharram.
Artinya Islam itu juga memperhatikan peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Jadi kalau ada yang mengatakan ada, semua punya dasar kita. Maka para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini kembali kepada awal saya menyampaikan, kita duduk di sini tujuannya adalah mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mensyukuri. Karena kita tahu bahwa ternyata tidak ada nikmat yang lebih besar daripada hadirnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita punya anak, ulang tahun anak kita. Setiap tahun diperingati ulang tahun. Nabi Muhammad SAW kita ingat tujuannya apa? Agar kita punya panutan, punya contoh. Karena jangankan Nabi Muhammad menyebut orang soleh saja, ala bidzikri sholihin tatanazzalu alaihimur rahmah. Kita menyebut nama orang soleh, insya Allah rahmat Allah akan turun di tempat ini. Makanya ada manakib dari Abdul Wahid. Ada manakib di sini. Yang manakib Syekh Abdul Qadir, kalau di kampung saya ada manakib baru. Yang dibaca itu sejarah Syekh Abdul Qadir. Menyebut orang soleh, tempat ini akan diturunkan rahmat ketenangan. Jangankan orang soleh, Pak. Saya di Jakarta itu, kalau di Jakarta itu ada namanya, kalau naik mobil ganjil genap. Ganjil genap. Jadi waktunya ganjil bawa mobil ganjil. Kalau genap bawa mobil genap. Saya punya mobil 2 lebih itu bukan karena kaya, memang harus begitu. Masa ganti-ganti nomor, pemalsuan namanya. Waktu itu saya salah, Ustaz. Ini hari ganjil saya bawa mobil genap. Keluar dari tol di Gatot Subroto sana, langsung prik, ketemu sama polisi. Bapak tahu pelanggarannya? Izin Pak Komandan. Ya Bapak tahu pelanggarannya? Tahu, saya bawa mobil ganjil sekarang hari genap. Sudah mau catat-catat Pak. Tapi tiba-tiba saya punya ide. Saya nyebut Pak Kapolda. Saya dari Pak Kapolda lulusan pengajian. Oh siap Kiai, lanjut. Padahal belum nyebut Prabowo. Karena saya kan rajin mengisi pengajian di PMJ Polda Metro Jaya. Setiap Kamis pasti saya hanya menyebut Pak Kapolda. Adem. Lancar jaya. Makanya para jemaah sekalian, biasa kita ini dalam hadirin, ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafitaini. Nama Nabi Muhammad disebut terus. Aduh. Itu para jemaah sekalian, seorang ulama namanya Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan begini. Fayustafadu minhu asyukru lillahi ala ma manna bihi fi yaumin muayyan. Dari kesimpulan penjelasan saya berkaitan Quran, hadis dan seterusnya, maka disimpulkan kata ulama, kita itu dianjurkan untuk mensyukuri satu nikmat apabila itu pernah terjadi. Dan saya katakan di tempat ini, tidak ada nikmat yang paling besar dibanding dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad penting di bulan-bulan, diperingati. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa tahu? Karena satu ketika Nabi Isa itu didatangi oleh umatnya. Hei Nabi Isa, kalau kau memang seorang Nabi, seorang Rasul, utusan Allah, kalau memang benar-benar Allah itu ada, tolong buktikan bahwasanya Allah itu ada dengan mukjizat. Kamu minta apa? Turunkan maidah, nampan isinya makanan, bukan dari dapur, bukan dari restoran, tapi dari Allah. Turunkan langsung dari langit. Itu Bani Israel, Pak.
Bani Israel begitu sampai sekarang. Qala Isa bin Maryam. Surat apa ini? Surat apa? Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Suara saya enak, sayang tidak ada shootingan. Aduh, kalau di shooting Pak, dipotong di TikTok Pak, terkenal kayak sebenarnya. Pokoknya mumpung sekali. Ini kan masih HP murah. Jadi tadi ini nawar terus. Qala Isa, berkata Nabi Isa, ya Allah, katanya Nabi Isa, ini umatku minta bukti. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan ma'idah nampan, isinya makanan besek gitu kira-kira dari langit. Kalau benar-benar turun, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, aku akan jadikan 'id, aku akan jadikan peristiwa besar, aku akan peringati bagi orang awal dan bagi orang akhir bahwa engkau memang benar-benar Rasul, engkau benar-benar utusan Allah, Allah benar-benar ada. Ya, tapi ya namanya Bani Israel diminta begitu, setelah dikasih tetap nggak beriman. Saya tanya kepada Bapak, tadi yang mau diperingati apa? Oleh Bani Israel apa? Makanan. Besek makanan. Kalau turun makanan, aku akan jadi peringatan. Pertanyaan saya, kita duduk di sini malam ini memperingati siapa? Besek, bukan besek. Bukan memperingati berkat, memperingati Nabi. Allah. Ini pertanyaan saya sederhana, lebih mulia Nabi Muhammad atau besek? Mereka saja diperingati kok. Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harus berterima kasih pada panitia. Walaupun aslinya setahu saya, aslinya saya itu pidato besok. Sekarang ini kan partai tambahan. Ini kan kerjaan kayak Burhanul Hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi.